Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita kembali lagi di Never Ending Aglonema, sebuah channel yang membahas khusus seputar dunia aglonema. Semoga teman-teman dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan ini kami akan sharing kembali perihal masalah perbanyakan aglonema, khususnya seperti yang kita ketahui bahwa untuk perbanyakan aglonema itu memiliki beberapa cara, memiliki beberapa teknik untuk cara perbanyakan, seperti potong bonggol, cangkok, kemudian juga dengan anak samping. Salah satunya yaitu dengan potong pucuk Nah, di sini saya akan mengajak teman-teman untuk sharing masalah teknik untuk perbanyakan melalui potong pucuk tanpa akar. Kita akan coba praktekkan. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah ini. Baiklah teman-teman, saya sudah siapkan satu pohon yang akan saya potong pucuk tanpa akar. Jadi saya sebelumnya sudah mempersiapkan dan mencari yang sekiranya layak nih untuk di bahan untuk potong pucuk Nah, ini yaitu Aglonema rebecca atau Aglonema clara yang memang batangnya nih udah tinggi nih batang bawahnya sudah tinggi, udah bisa untuk dilakukan pemotongan pucuk tanpa akar. Ini rumpun 3. Saya akan coba bawa satu daun pancing. Ini akan saya potong satu ruas di atas daun bawah. Saya akan potong nih teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini saya tidak perlu membongkar Saya tidak perlu membongkar medianya. Salah satu caranya juga bisa seperti itu tanpa membongkar. Dapat satu, kita lihat apakah bonggolnya bermasalah. Bersih bersih. Bonggolnya bersih nih teman-teman, bagus, sehat. Kita dapat satu dengan meninggalkan satu daun pancing. Kita akan potong lagi di sini. Sekalian aja nih juga kita akan bawakan satu daun pancing nih teman-teman. Nah, ini akan kita potong. Kita dapat 2, bonggolnya juga bagus sehat. Nah, masih ada satu lagi nih masih ada satu lagi, sekalian aja nih kita potong dengan bawa daun pancing juga. Jadi semua pucukannya tanpa akar dan kita tidak perlu untuk membongkar pot. Nah, selesai. Kita dapat 3 pohon pucukan tanpa akar. Kita dapat 3 pohon pucukan tanpa akar. Bonggolnya juga bagus sehat-sehat semua, tidak ada spot-spotan. Nah, ini yang tersisa nih teman-teman. Yang tersisa 3 daun pancing semua. Bisa tanpa membongkar, bisa juga dengan membongkar. Cuma kelebihan tanpa membongkar adalah si akar sudah tidak perlu lagi untuk beradaptasi. Si akarnya sudah tidak perlu lagi beradaptasi dengan akibat dibongkar tadi.
Jadi ini tinggal kita berikan penutup luka saja nih. Ini akan kita tutup lukanya. Kita tutup lukanya dengan fungisida. Yang baru kita potong tadi ya, kita tutup dengan fungisidanya nih teman-teman. Kita akan tanam ya, lanjut akan kita tanam. Kita akan bantu untuk perangsang akarnya dengan menggunakan kepelan tanah merah ya teman-teman. Baiklah teman-teman, kita tadi sudah olesi dengan fungisida ya, untuk menutup luka bekas potongannya ya, baik yang pucukan ini mau baik yang bawa daun pancing ini maupun yang sudah kita potong pucukannya ini. Yang terpenting adalah ini sangat penting nih buat teman-teman ya, yang harus kita potong seperti ini adalah tanaman yang sehat ya, tanaman yang sehat, jangan tanaman yang sakit ya. Kalau tanaman sakit kita potong seperti ini ya nggak bakalan berhasil ya. Kesempatan untuk peluang untuk berhasilnya itu kecil ya. Jangankan dipotong, tidak dipotong aja dia udah susah banget untuk bertahan hidup ya, jika aglonya dalam kondisi sakit ya. Dalam keadaan sakit kita potong ya udah tambah ya, tidak kita potong aja dia udah ngos-ngosan, istilahnya seperti itu untuk bertahan hidup. Jadi yang harus dipotong adalah tanaman sehat ya, seperti itu ya. Kadang memang dilema kita kalau ngelihat pohon sehat ya, kalau kita ngelihat pohon sehat rasanya sayang untuk dipotong ya, sayang untuk dipotong untuk perbanyakan ya, khususnya untuk jika teman-teman ingin perbanyakan ya. Jadi ketika tanaman itu sehat kemudian kita mau potong, akhirnya nggak jadi karena kita merasa sayang lah, biarin aja gitu ya, seperti itu ya. Itu pun tidak apa-apa, cuma maksud saya ketika teman-teman emang berniat untuk potong, itu wajib tanaman sehat ya, jangan tanaman yang sakit seperti itu ya. Kadang banyak kejadiannya adalah dipotongnya karena tuh pohon sakit ya. Kalau tujuannya adalah untuk penyembuhan oke, tapi kalau tujuannya untuk perbanyakan itu tidak bisa ya untuk dilakukan pemotongan. Jadi jika tujuannya, kembali ke tujuannya adalah untuk perbanyakan ya, wajib pohon yang sehat, bukan pohon yang sakit. Baik teman-teman, kita masuk ke dalam tahapan untuk proses penanaman. Jadi untuk pohon-pohon yang tidak memiliki akar seperti ini ya, ini kalau saya, ini sebenarnya banyak juga tekniknya ya, banyak juga caranya. Ada yang pakai floral foam ya untuk tanpa akar, ada yang memakai full kokopit dan segala macamnya ya. Cuma untuk kesempatan kali ini saya akan pakai kepalan tanah merah nih. Ini tanah merah nih teman-teman. Jadi saya akan kepalkan tanah merah untuk merangsang pertumbuhan akar ya. Teman-teman bisa juga pakai floral foam atau pakai media full pasir malang atau pakai media full kokopit ya, seperti itu ya. Jadi banyak caranya ya. Ini versi saya ya, saya pakai kepalan tanah merah. Ini juga banyak dilakukan oleh petani-petani kampung nih teman-teman, dan tingkat keberhasilannya lumayan tinggi ya, lumayan tinggi. Tapi ada juga yang memakai cara lain. Jadi ini hanya versi ya, hanya versi. Nah, buat teman-teman yang sulit untuk mendapatkan floral foam misalnya, atau kesulitan untuk mendapat media
kokopit. Nah, cara ini bisa dipakai ya. Cara ini bisa menjadi satu alternatif, bisa menjadi sebuah alternatif untuk menanam aglonema tanpa akar ya. Ini tinggal kita kepalkan saja tanah merah ya. Kelebihannya dia itu sangat melekat ya. Kelebihan tanah merah itu dia akan lebih mengikat kepada batang aglonema ya, lebih mengikat. Jadi nanti ketika ditanam pun dia nggak bergerak ya. Ada sedikit perbedaan mungkin ketika kita memakai floral foam, ketika ditusukkan mungkin dia agak sedikit longgar. Tapi kalau ini dia benar-benar mengikat nih ya, mengikat ke seluruh batang. Ya udah, kepalkan saja seperti ini ya. Nah, ini banyak juga pertanyaan, Pak, kalau saya potong pucuk tanpa akar gitu kok saya banyak gagal ya, seperti itu ya. Ada beberapa faktor yang seperti saya sampaikan tadi ya. Yang pertama yang wajib adalah pohonnya harus pohon sehat ya teman-teman. Jangan pohon sakit diperlakukan seperti ini. Yang seperti saya bilang tadi ya, jangankan dipotong ya, tidak dipotong saja dia sudah sulit untuk bertahan gitu. Tiba-tiba dipotong ya udah makin kolaps dia ya, makin tidak bisa bertahan. Coba dicek apakah tanaman yang ketika gagal melakukan potong pucuk itu pohonnya dalam kondisi sehat atau tidak, seperti itu ya. Pohonnya dalam kondisi bersih tidak, aman nggak dari jamur atau dari spot-spot merah, spot coklat dan lain-lain. Nah, biasanya tingkat keberhasilan seperti ini jika pohon sehat itu 90%, sangat tinggi ya. Makanya petani-petani kampung ya, mereka lebih nyaman dengan cara ini karena pertama mudah untuk mendapatkan bahannya dan tidak perlu mengeluarkan biaya lagi. Buat petani-petani kampung, beli floral foam itu berasa teman-teman ya. Beli floral foam itu berasa, beli pasir malang juga berasa ya. Jadi apa yang ada di sekitar mereka, mereka pergunakan dan terbukti bisa untuk dilakukan sarana untuk perbanyakan gitu ya. Kekurangannya tangan kotor ya, nggak apa-apa ya, namanya berkebun, tangan memang harus kotor. Bagaimana kalau mau pakai sarung tangan? Bisa, cuma dalam hal ngepelnya mungkin agak sulit ya gitu. Jadi nggak apa-apa berkorban sedikit tangan kotor, wajar lah ya. Pemain aglo itu tangannya pasti kotor, kena media dan lain-lain. Yang penting nanti setelahnya dibersihkan ya, seperti itu teman-teman. Baiklah teman-teman, ini saya akan coba untuk tanam ya. Coba untuk tanam. Kita siapkan medianya. Siapkan medianya untuk dilakukan penanaman ya. Untuk di awal saya pikir tidak perlu besar-besar potnya ya. Tidak perlu besar-besar potnya, cukup disesuaikan saja. Ini saya pakai pot 8 nih. Pan yang saya bilang termasuk kecil ya, tapi cukup ya, cukup seperti itu ya. Kita akan lakukan penanaman. Jadi kelebihannya pakai tanah merah ini, si media itu tidak perlu dipadat-padatin, tidak perlu dipencet-pencet, tidak perlu ditekan-tekan. Ya udah seperti menanam media biasa saja ya, seperti menanam aglo biasa saja, tidak perlu ditekan-tekan karena si tanah merah tadi sudah cukup mengikat seluruh bagian batang bawah aglonema tersebut. Udah cukup seperti ini ya, kita tanam semua ya. Jadi buat petani ya, floral foam itu berasa ya. Jadi mereka menggunakan apa yang ada saja ya. Bayangkan kalau pohonnya ratusan, berapa banyak floral foam yang harus dibutuhkan, berapa besar biaya yang harus dia keluarkan lagi ya. Dan floral foam itu hanya sekali pakai
ya setelah ditusuk kan dia akan berlobang, kemudian untuk dipakai lagi ya nggak bisa ya. Jadi mungkin pertimbangan para petani itu lebih kepada biaya. Berbeda dengan tanah merah yang memang tersedia di sekitar mereka secara gratis seperti itu ya. Tapi teman-teman silahkan mana pakai cara yang lebih nyaman. Saya tidak mengharuskan memakai tanah merah ya, tapi ini artinya saya cuma ingin sharing bahwa dengan menggunakan tanah merah pun bisa ya, seperti itu ya, tanpa harus mengeluarkan biaya yang lebih besar lagi. Dan keberadaan tanah merah juga mungkin ada di sekitar kita ya. Sudah cukup seperti ini, nanti kita tanam nanti kita siram ya, kita siram lagi ya. Ini tidak perlu ditekan-tekan medianya teman-teman, tidak perlu dipencet-pencet, ya udah ditanam biasa aja ya, karena udah si tanah merahnya tadi sudah cukup mengikat ya. Setelah ini akan saya coba perlihatkan hasil penanaman dengan menggunakan tanah merah yang sebelumnya saya pakai ya. Ini ada Aglonema jatayu ya, ada Aglonema jatayu yang awalnya saya potong pucuk juga tanpa akar nih ya. Saya potong tanpa akar dengan menggunakan kepalan tanah merah ya. Kita akan lihat sama-sama bagaimana hasilnya. Nah ini dia, ini teman-teman, keluar semua perakarannya putih dan gampang ditembus ya, mudah ditembus oleh akar karena sifatnya tanah merah itu tidak keras, apalagi jika kondisinya kan medianya selalu lembab ya. Jadi tanah merah itu nggak akan mengering, jadi dia tetap akan basah tapi tidak becek ya, sehingga perakarannya bisa tumbuh dengan baik ya. Ini tembus kok ya, karena ini juga tidak keras nih tuh, sangat sangat mudah untuk ditembus oleh akar. Nah ini yang pernah saya coba sebelumnya nih teman-teman, ini tanpa akar nih ya, ini tanpa akar. Nah bagian-bagian yang tidak terkena tanah merah nih nggak berakar nih teman-teman ya. Saya akan siram untuk lebih bersihnya lagi nanti, untuk bisa dapat teman-teman lihat untuk setelah disiram, setelah dibersihkan. Namun sebelum itu saya akan coba tunjukkan lagi. Nah ini bagian atas dari pohon kresna nih, kresna hijau nih, saya pakai buat potong pucuk juga dengan menggunakan tanah merah. Ini kita bongkar. Nah ya, akar-akarnya juga tembus nih ya. Dan ini terus terang nih relatif lebih cepat ya, relatif lebih cepat. Ini akan saya coba cuci, tapi biasanya kalau disemprot dengan air yang kencang dia akan hancur nih. Saya akan coba pelan-pelan untuk mencucinya dengan air semprotan yang lembut. Kemudian bagaimana dengan bagian yang atas ini ya, biarkan saja dilakukan perawatan sebagaimana mestinya, karena pada dasarnya ini adalah pohon sehat ya. Jadi pohon sehat itu tetap dia akan memproses penyerapan nutrisi, karena ke atas nggak bisa, maka dia akan mencoba untuk bereproduksi ke samping ya. Ketika dipotong, udah sepotong seperti ini, dia tidak bisa tumbuh ke atas, maka mereka si tanaman ini, si aglo ini akan bereproduksi melalui anakan ya, atau ke samping seperti itu, karena ke atas sudah diputus jalannya ya. Ya udah tinggal dilakukan perawatan saja. Hasilnya seperti apa? Hasilnya nanti akan seperti ini ya. Ini juga Cochin escada ini. Nah ini setelah saya cuci ya teman-teman, kondisi perakarannya semua ya. Jadi bagian yang tidak tertutup tanah merah ini malah nggak berakar ya. Kemungkinan besar kalau saya
tutup semuanya dengan tanah merah, kemungkinan juga akan berakar nih ya. Nah ini udah ada bagian-bagian yang lepas karena kena siram nih ya. Jadi demikian ya, silakan teman-teman pakai cara yang menurut teman-teman nyaman saja ya. Ini hanya sebagai alternatif, dan ini adalah cara yang dipakai oleh kebanyakan petani kampung dalam rangka memakai ketersediaan bahan yang ada di sekitar dan untuk mengurangi biaya ya. Karena tanah merah ini kalau kita buka nih teman-teman ya, kalau kita buka nih ya, seandainya kita buka juga mudah, dan si petani mau pakai lagi juga masih bisa ya. Berbeda dengan misalnya floral foam seperti itu ya. Dan ini relatif lebih cepat teman-teman. Ini setahu saya ini nggak sampai nih 1 bulan nih. Ini nggak nyampe 1 bulan ini. Yang penting pohonnya harus sehat ya, seperti itu. Jadi kita tinggalkan 3 daun. Nah akhirnya dia karena ke atas tidak bisa tumbuh, maka dia tumbuhnya ke samping melalui anakan. Jadi keluarlah 3 anakan ini ya, keluar 3 anakan seperti ini. Jadi ini daun pancing, ini daun pancing ya, ada 2 daun pancing nih, 2 daun pancing yang mengeluarkan 3 anakan ya. Jadi semuanya kita dapat anakan, kita juga dapat pohon yang baru ya, seperti itu. Demikian teman-teman. Jadi ini adalah salah satu alternatif teknik dalam perbanyakan aglonema. Jika dianggap bermanfaat, silahkan subscribe, like, comment, and share. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you.